Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Lestari, NPM 2011030201, kelas E. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Faktor Kemajuan 3 Kerajaan Besar. Yang pertama yaitu Dinasti Turki Utsmani. Baik, sebelumnya di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya dinasti Utsmani. Kerajaan ini berasal dari suku pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kai, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Utsmani adalah dinasti besar dan lama di dunia. Sejak tahun 1300 hingga tahun 1922 Masehi, kerajaan ini telah diperintah oleh sebanyak 36 sultan. Utsman adalah sultan pertama, kemudian diikuti sultan lainnya dengan berdasarkan pada hubungan darah dan garis keturunan bapak. Jadi di sini sudah jelas kalau dinasti Turki Utsmani ini adalah dinasti terbesar dan lama di dunia. Selanjutnya yaitu Sultan Dinasti Utsmani. Sebenarnya di sini terdapat 36 sultan, tapi di sini saya hanya menuliskan beberapa. Yang pertama yaitu Sultan Utsman I, yaitu beliau memerintah pada tahun 1300 sampai 1326 Masehi. Yang kedua ini Sultan Orhan, yaitu beliau memerintah pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Dan selanjutnya yang ketiga Murad I, beliau memerintah pada tahun 1359 sampai 1809. Di sini saya hanya menuliskan 3, tapi terdapat 36 sultan yang memerintah kerajaan dinasti Utsmani. Kemudian perkembangan dan kemajuan dinasti Utsmani. Yang pertama itu pada bidang militer, yaitu terbentuk sebuah kesatuan militer yang disebut dengan Janissary. Yang kedua itu bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan ini, sistem pemerintahan kerajaan Moghal didasarkan pada sistem feodal. Selanjutnya bidang agama dan budaya. Pada bidang ini, kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Organisasi, pemerintahan, dan prinsip-prinsip kemiliteran mereka dapat dari kebudayaan Bizantium. Selanjutnya yaitu bidang intelektual. Yang pertama itu dalam bidang intelektual terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama terdapat 3 buah surat kabar yang muncul pada saat ini, yaitu Berita Harian Takvini VK pada tahun 1831 Masehi. Kemudian Jurnal Tasviri Eksyar, yaitu pada tahun 1862 Masehi, dan Terjumani Atfal pada tahun 1860 Masehi. Terus yang kedua itu dalam bidang pendidikan, dinasti Utsmani melakukan pengorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas.
Selanjutnya yaitu pada bidang sastra dan bahasa. Pada masa ini muncul sastrawan-sastrawan dengan hasil karya-karyanya, diantaranya yaitu Ibrahim Sinasi, karyanya adalah The Post Wedding atau komedi. Selanjutnya yaitu bidang seni arsitektur. Dalam bidang ini, yang muncul pada masa dinasti Utsmani sangatlah beragam, seperti bentuk kubah, masjid, seni bangunan, kaligrafi, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor keruntuhan dinasti Utsmani, yaitu yang pertama, buruknya sistem pemerintahan, yang kedua, hilangnya keadilan, kemudian faktor eksternal, yaitu munculnya gerakan nasionalisme, yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang kesenjataan. Selanjutnya yaitu dinasti Syafawi. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinasti Syafawi. Kata Syafawi yaitu berasal dari kata Syafi, suatu gelar bagi nenek moyang. Sultan Syafawi yaitu Syafi al-Din Ishaq al-Ardabili, pendiri dan pemimpin Thariqah Syafawiyah. Pada mulanya di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, terdapat sebuah gerakan Thariqah, yaitu orang-orang yang mengkhususkan pada pembinaan dan pengarahan spiritual keagamaan. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai dinasti Syafawi. Kemudian yaitu Sultan dinasti Syafawi. Baik, di sini saya akan di sini saya hanya menuliskan 3 sultan, yaitu yang pertama itu Sultan Ismail. Beliau memerintah pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua itu Tasmap I, beliau memerintah pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga yaitu Ismail II. Beliau memerintah pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan dan kemajuan bidang Syafawi. Dinasti Syafawi, yaitu yang pertama bidang sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang sosial, yaitu bidang sosial mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan pengontrolan dari pusat. Yang kedua yaitu bidang agama. Sultan Abbas I menerapkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Kemudian bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu salah satu jalur dagang laut antara negara timur dan barat yang biasa direbutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis, akhirnya menjadi milik kerajaan Syafawi. Kemudian bidang ilmu pengetahuan. Tradisi ilmu pengetahuan terus berkembang. Kemudian bidang seni, yaitu kemajuan ini dapat dilihat dari gaya arsitektur bangunan seperti Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Baik, selanjutnya yaitu keruntuhan dinasti Syafawi. Yang pertama yaitu adanya konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Syafawi bermazhab Syiah menjadi ancaman bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua itu terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi. Yang ketiga, pasukan
Hulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abah I tidak mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Baik, selanjutnya dinasti Mughal. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang dinasti Mughal. Dinasti Mughal yaitu merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kemudian Kesultanan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Selanjutnya yaitu Raja-Raja Mughal. Di sini saya akan Raja-Raja Mughal yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu pada tahun 1526 sampai 1530, yaitu raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utama dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Yang kedua yaitu Nasruddin Humayun. Pada tahun 1530 sampai 1556. Selanjutnya yaitu Akbar Khan pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu bidang politik dan militer. Dalam bidang politik dan militer ini, sistem yang menonjol adalah politik atau sulhekul atau toleransi universal. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Selanjutnya itu dalam bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menimbulkan ciri ini antara lain yaitu benteng merah, istana-istana, makam, kerajaan, dan yang paling mengagumkan adalah Taj Mahal di Agra. Kemudian dalam bidang agama, Kesultanan Mughal mencapai suatu fase yang menarik di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama yaitu konsep din ilahi. Selanjutnya yaitu sebab kemunduran dan keruntuhan Kesultanan Mughal. Di sini terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu karena tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Baik, mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.